Saudara-saudara yang selamat pagi. Pagi ini kita membahas Ibrani pasal 10. Pagi ini yang khotbah ada Pastor Jason. Pasal 10 ini adalah akhir dari saya memberi tema dengan keberanian kita. Jadi dengan keberanian ini kita jadi ayat 19 ini, saudara-saudara semua, kita masuk ke dalam bait sucinya Tuhan. Ini ayat 35. Sebab itu jangan kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upahmu yang menantikan. Jadi dengan hati yang berani, ayat pasal keempat membicarakan dengan keberanian kita datang ke kursi ramai Tuhan. Dan jadi pasal 10 kita mesti berani. Kita mesti berani dengan kepercayaan besar kita kepada Tuhan. Walaupun dalam peperangan yang sangat besar. Jadi kita terus bersabar, pasti kita akan mendapatkan kemenangan. Dan kita melihat dari ayat pertama, ayat 1 sampai 10. Korban persembahan tidak bisa menebus dosa kita. Korban persembahan yang Tuhan berikan pada kita, ini yang Tuhan berikan pada kita. Jadi yang barang yang Tuhan berikan pada kita tidak bisa menebus dosa kita. Jadi mewakili Yesus Kristus adalah persembahan itu. Maka korban persembahan itu tidak ada gunanya. Jadi dalam hati kita banyak satu yang membelenggu kita. Jadi korban persembahan tidak bisa menghilangkan dosa kita. Ayat ketiga. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang mau diperingatkan akan adanya dosa. Karena kita merasa berdosa, maka di saat dosa mengejar kita, maka kita merasa kita mesti mengorbankan korban persembahan, korban menebus dosa. Di ayat keempat, sebab tidak mungkin darah domba jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Jadi perumpamaan kita tidak sengaja membunuh orang. Kalau dengan sengaja membunuh orang, ya tidak boleh diampuni dosanya. Tapi tidak sengaja membunuh orang, maka kita memberikan persembahan penghapus dosa. Orang ini mati dan dengan lembu dan domba jantan mati, apa hubungannya? Itu yang pertama, tidak ada hubungannya. Perumpamaan anak saya dibunuh tanpa sengaja dibunuh, dan kamu membawa lembu atau domba jantan ini sebagai ganti nyawanya, itu tidaklah seimbang. Yang kedua itu, ini domba ini mati dengan tanpa sengaja dibunuh, persembahkan. Dia setiap hari domba itu lagi makan rumput, mendadakan langsung ditangkap dan dibunuh. Kami itu berpikir kalau saya orang berbuat dosa dan saya ditangkap dan saya yang menjadikan korban dan ditangkap dan dibunuh,
Dan kambing itu berpikir kamu yang membuat salah dan apa hubungan dengan saya. Jadi tidak benar ya. Jadi harganya itu tidak seimbang. Jadi domba atau domba persembahan yang diperkorbankan itu disengaja diperkorbankan. Ya seperti yang di belakang dikatakan di ayat ke-8. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak mungkin, tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Ini ada Tuhan yang perlihatkan. Ini hanyalah untuk sementara. Yaitu satu cara. Jadi bagaimana memuaskan hati Tuhan itu tidak bisa. Ya tidak bisa memuaskan. Itu hanya hukum Taurat. Jadi Yesus berkata, dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua, yaitu menghindar dan langsung, yaitu kambing dan lembu dan domba itu adalah tidak dengan sukarela naik. Jadi taat tidak sama dengan kita tuh sangat perhatian. Jadi bagaimana kita mempersembahkan karena peraturan hukum Taurat. Jadi kita melakukan. Jadi hasilnya itu tidak baik. Karena ini adalah kita bukannya sukarela ya. Jadi tidak sama dengan Kristus yang dengan sukarela mau mengorbankan dirinya. Dan Yesus berkata kepada Allah Bapa, saya yang menanggung semuanya. Saya rela menanggung semuanya. Jadi kenapa orang Yahudi tidak bisa membedakan hukum Tauratnya Musa? Dan ini yang di Gunung Sinai, hukum Taurat yang dari Gunung Sinai ya turun. Kenapa engkau katakan hukum Taurat yang dari Gunung Sinai ini ada masalahnya? Jadi dijelaskan ini. Jadi dikatakan ini persembahan ini adalah tidak benar. Persembahan ini adalah persembahan yang disengaja ditekan. Jadi tidak bisa menghilangkan dosa. Kalau Yesus sendiri bersedia mempersembahkan dirinya, kalau seperti umur kita begini ya, anak kita sudah besar dewasa dan dia bekerja, apakah akan memberi uangnya untuk kebutuhan keluarga kita? Dan dia banyak kebutuhannya dan dia tidak memberikan hasil gaji untuk kita. Dan kalau dia membeli pada kita orang tua sudah sangatlah baik, karena dia menghormati orang tua dan Tuhan akan berkenan padanya. Dia setiap bulan memberi berapa uang kepada orang tuanya. Lahir 3 anak, berapa satu bulan berapa banyak uang dikasih kepada kita. Tadi tidak berdaya ya, sudah membiarkan banyak. Dan saya anak tidak memberi kepada bapak, dan bapak akan marah seumur hidup. Perumpama contohnya, bapak saya sudah melihara saya 20 tahun dan saya akan memelihara bapak saya, memberi uang pada bapak saya selama 20 tahun. Ini ada hukum Tauratnya, orang Tuhan beritakan keluar peraturan ini. Jadi anak dengan taat
memberikan uang kepada orang tua, maksudnya memelihara ya. Jadi ini karena dia taat. Kamu susah memberi pada orang tua uang karena orang tuanya sudah tua, tidak bekerja, dan orang tua yang senang, dan ini adalah taat. Ini bedanya lagi, jikalau anak itu dengan sukarela memberikannya, ayah dan ibu, engkau sudah memelihara saya sebesar ini, saya sudah umur 20 tahun dan saya memberkatimu 120 tahun dan saya akan memeliharamu seumur hidupmu. Karena ini beda, karena anaknya sendiri yang datang berbicara karena dia juga sukarela. Jadi menyatakan peraturannya ini. Ini Tuhan dengan sendiri sukarela mempersembahkan dirinya. Ya, ini mewakili Yesus dengan sukarela mempersembahkan dirinya. Kita melihat lagi, masuk ke tema kedua. Ayat 11 sampai ayat 18. Yesus sekali mempersembahkan dirinya sampai selama-lamanya. Yang tadi itu membicarakan korban persembahan, sekarang kita membicarakan imam. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosanya, yaitu mengatakan dengan sekuat tenaga, jadi turun temurun melakukannya dan setiap hari melakukannya, tapi tidak ada manfaatnya. Sekarang apa yang dipersembahkan itu ada masalah, lembu dan domba dipaksa untuk dipersembahkan dan terus diulang-ulang lagi dilakukan. Tapi Yesus Kristus beda. Ayat 12, tetapi ia setelah mempersembahkannya hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Karena dia mempersembahkan dirinya sendiri. Dia adalah orang yang tidak berdosa, yaitu membicarakan Kristus ya. Jadi mempersembahkan dirinya sendiri. Dan dulu saya mempunyai satu pertanyaan, yaitu satu nyawa dibayar dengan satu nyawa, dan kita ada ribuan orang. Nyawa kamu apakah sangat berharga? Jadi bisa menghapus ratusan juta orang. Ya betul, nyawa ini sangatlah berharga. Karena semua nyawa orang tidaklah pantas dengan nyawa saya, yang saya adalah anak satu-satunya anak Allah Bapa. Jadi satu nyawanya bisa untuk mengorbankan dirinya, bisa menyelamatkan beratusan juta banyak nyawa orang. Dengan tubuhnya yang tidak berdosa bisa menyelamatkan. Jadi maka dia mempersembahkan satu kali saja. Maka dia hanya mati satu kali saja. Jadi hasilnya bisa sangat baik dan juga hasilnya bagus, dan maka dia duduk di sebelah kanan. Jadi semua tentang dosa itu. Jadi maka dia hanya mempersembahkan sekali saja, maka ada hasilnya. Dan orang kadang suka bertanya, dan kita mendengar sepertinya ada benarnya, apakah semua itu benar-benar begini adanya? Ayat 16, sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Yaitu dosanya mereka
Aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi orang Yahudi tidak memahami ayat ini. Dan saya bisa melakukan dosa lagi. Dan hati nurani saya terus bertanya pada saya, kenapa kamu tidak mengingatnya? Betulkah kamu sudah meretakannya? Kamu mengingat saya, apakah kamu mengingat dosa saya? Jadi terhadap orang Yahudi, mereka tidak memahami. Orang Nabi Yeremia sangat besar. Maka semua ini ditaruh di sini. Di Ibrani ditaruh di sini. Kenapa Yesus Kristus mempersembahkan diri, maka dosa semua dihapuskan. Tuhan tidak mengingatnya, nah maka bisa jelas. Jadi di bagi tema kedua ayat 11 sampai 18, jadi Kristus mempersembahkan dirinya adalah ada hasilnya sangat besar. Ayat pasal 5, 6, 7, 8 dan sampai sini kalian sangat memahami. Jadi memahami apa yang mesti kita lakukan. Jadi saya melihat tuh yang menulis Ibrani ini adalah orang Tuhan. Kenapa dia bisa sampai orang Lewi? Jadi mencari firman-Nya ini dan firman ini jadi semuanya bisa jelas. Jadi saya merasa hanya Tuhan yang bisa melakukan ini. Yesus membicarakan Yesus Kristus adalah imam besar yang di langit. Kita memahami. Jadi kita tidak usah lagi mempersembahkan. Nanti seterusnya. Jadi kita mendapatkan firman yang sangat berharga ini dan saya bagaimana melakukannya. Yang tema ketiga, berani dengan kepercayaan tinggi masuk ke dalam bait suci. Jadi dengan begini, jadi kita tidak usah takut kepada Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan ini dengan anak tunggalnya menghapuskan dosa kita, menghapuskan kesalahan kita karena anaknya sangat berharga. Jadi kita tidak usah khawatir kita tidak bisa, kita melakukan tidak baik. Jadi Tuhan dengan anak tunggalnya itu menghapuskan dosa kita yang dahulu dan dosa yang akan datang. Jadi di ayat 19, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi jalan baru dan jalan kehidupan. Jadi jalan ini mewakili dulu jalan ini tidak ada. Jadi jalan ini hidup. Jadi ada hasilnya. Jadi dulu di dalam tempat kudus itu ada satu yang terharangnya. Jadi semua ini melalui tabir ini terbuka. Jadi sini terbuka ini bukannya seperti di belakang ya, di bawah ya ini terpecah, tapi melalui atas. Ini Tuhan yang melakukannya. Jadi Tuhan berkata kita sama manusia tidak ada terhubung, maka jalan ini terbuka. Kamu dengan berani datang, kamu datanglah. Maka kita mesti bicara masuk. Kita berani masuk.
Saya selalu di samping Pastor Debola dan saya melihat dia bernubuat. Kadang juga bukannya di gereja, saudara-saudari gereja 611 ya. Tapi merayani orang yang belum pernah dirayani oleh Nabi. Dan seorang itu sangat istimewa. Tunggu sebentar, saya masih mengaku dosa dulu kepada Tuhan. Dia dengan begini, dia merasa banyak dosa ya, jadi mesti berdoa dulu, mengaku dosa dulu baru menerima nubuat. Karena dia ada seorang Kristen, dia sudah mendapatkan keselamatan, tapi dia sama Tuhan ada satu hubungan, hubungan yang terharang. Tapi kalau kebaktian duduk di yang paling belakang itu sangat merasa enak. Yang belakang nomor 3 ya, bangku nomor 3 ya kayaknya enak. Kalau depan tuh merasa tuh sangat tertekan dan lebih baik duduk di tengah. Duduk di belakang paling belakang atau kalau yang depan tuh yang tengah, itu perasaan. Jadi kamu bukannya milik Tuhan ya, kamu akan sangat marah. Kamu menyuruh lebih dekat lagi, kamu tidak ingin. Jadi begini, ini adalah keadaan kita. Jadi berkata, jadi kamu berani datanglah. Inilah tempat kudus. Memberikan tempat yang ada kasih karunia-Nya. Tempat kudus ini bisa menghilangkan dosamu. Maka kamu jangan takut. Datanglah. Karena jalan ini sudah terbuka. Maka kamu mesti berani datang. Ayat 20. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Karena Yesus Kristus dengan darah yang kudus sudah menyucikan. Jadi tubuhnya dengan air kudus ini dibersihkan ya, karena kita sudah dibaptis dengan air. Jadi dengan kepercayaan kita datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Yesus Kristus mati untuk semua orang dan juga termasuk pada kita, dan tanpa kecuali juga saya sendiri. Maka saya tidak mempunyai dosa. Tuhan tidak pernah mengingat-ingat lagi dosa dan kesalahan saya. Maka saya dengan begini datang ke hadapan Tuhan, dengan begini datang ke hadapan Tuhan dan terhubung dengan Tuhan dan terhubung dengan Tuhan. Karena Dia sangat mengasihi kita. Kenapa kita tidak mendekatkan diri kita kepadanya? Apakah kita akan mengharapkan lebih kasih lagi yang lebih besar? Ini kasih yang sudah sangat besar. Apakah ada lagi yang lebih besar lagi? Kamu bisa membicarakan keluar? Jika kita tidak bisa berpikir keluar, kita mengakui kalau ini kasih yang sangat besar, ini kasih yang sangat berharga. Tuhan dengan anak yang tunggal ini menghilangkan dosa kita. Itu dosa ada harganya, kita ada harganya. Walaupun banyak orang tidak mengasihi saya, tapi Allah Bapa mengasihi saya. Kenapa saya tidak mendekatkan diri saya kepadanya? Saya mendekatkan diri saya kepadanya. Karena kasih-Nya yang bisa kita andalkan. Maka kita mesti mendekatkan diri kita kepadanya. Jadi kita mesti menentukan juga apa yang kita tentukan. Kita bersama berjalan dan kita saling melangkul. Kita sangat
berapi-api, kita berapi-api. Jadi kata di saat berapi-api, apinya juga akan turun ya, padam. Maka kita mesti ada anggota, ada cell group, dan kita berjalan bersama. Saya membuka cell group ya, cell group lebih dari 20 tahun. Saya merasa ada sekelompok orang yang sangat sulit untuk masuk kelompok sel. Dia tidak membutuhkan saya, dia merasa dirinya sangat baik. Saya tidak mungkin jatuh. Dan saya yang melayani orang lain. Kalau kamu membutuhkan apa-apa, kasih tahu saya. Jadi kalau tidak apa-apa, saya akan sibuk dengan urusan saya sendiri. Saya tidak usah masuk sel group. Ini ada sekelompok orang yang seperti ini. Tapi orang akan jatuh. Orang akan bisa jatuh. Ya, saya tuh kadang tuh tidak sadar. Dulu saya tidak sadar. Dan saya merasa saya tidak mungkin sakit. Dari kecil sampai dewasa, DNA saya tuh memberitahukan saya kalau saya tidak mungkin sakit. Dan kalian juga melihat saya tuh jarang sakit ya. Dan setiap hari itu sangat normal, datang renungan pagi dan melayani juga tidak bermasalah. Saya tidak butuh Pastor Jason Yuan, yang lain juga pernah. Ya, saya tuh saya jarang sakit ya, jarang flu gitu. Dan akhirnya saya sakit. Jadi kita mesti saling jalan bersama, merangkul. Jadi dulu saya tuh saya percaya tuh sangat percaya, ya tidak usah topo ya, itu ini beli belanja di internet ya. Tepas saya sakit ratusan ribu, dan maka uang itu langsung dipakai. Jadi saling terkait dan terhubung. Dan di saat kita jatuh, orang akan menarik kita. Di saat kamu jatuh, dan kamu akan ditarik sama orang, dan kamu akan jatuh. Kamu membutuhkan bantuan. Saya juga bisa jatuh, dan saya juga membutuhkan bantuan orang lain. Kita harus berani dan berjalan ke depan. Dan kita jalan bersama-sama. Di 2-3 tahun ini saya tuh merasakan satu hal. Dari tubuh saya gemuk, maka saya merasa mesti mengkuruskan diri supaya sehat. Saya pikir yang utama tuh bukannya makan apa atau melakukan olahraga apa. Yang paling penting itu, adakah orang yang berjalan bersama dengan kamu? Jadi sama teman satu yang gemuk ya, jadi seumur hidup kamu tidak mungkin bisa kurusan diri. Kamu paling cepat kamu 3 bulan atau setengah tahun. Jadi kamu tidak butuh sebenarnya mereka, kamu berlari sangat cepat. Adakah kamu satu orang berlari sangat cepat, tapi sekelompok orang berjalan sangat jauh. Jadi saya merasa kita mesti melihat teman kamu. Kita melihat sekelompok orang itu, dan kamu makan sama orang yang bagaimana. Jadi kita tuh merasa tuh di dalam suami istri dan anak-anak kamu. Jadi makan bersama. Jadi di saat kamu ingin kuruskan badan juga sama seperti begini. Jikalau kamu bergaul sama orang yang sangat lemah,
Jadi sebelum kamu jalan, maka kamu akan gagal. Maka saya sering gagal berapa kali untuk mengkuruskan badan saya. Dan seperti saya itu satu orang laris sangat jauh ya. Jadi kadang malam saya lari ya sampai jam 11 ya. Jadi lari sampai 2 jam atau 3 jam. Ya sangat berapi-api. Dan akhirnya hilang, tidak ada lagi. Dan jadi tubuh merasa sehat, jadi bisa menerima beban yang lebih berat lagi. Tidak tahu kenapa bisa bicara sampai di sini ya sampai. Jadi kita mesti jalan, ada orang berjalan bersama dengan kita. Kalau tidak ada orang berjalan sama kita, itu tidak ada gunanya. Ayat 14 di tema 4 sampai 21-29, tetap bersabar sampai akhir. Ya, ini Tuhan di dalam penindasan yang besar. Jadi sekelompok orang yang membaca surat ini, mereka di dalam kesulitan. Jadi dia sendiri ditindas dan juga jalan bersama menemani orang yang ditindas. Jadi maka tidak bisa lagi berjalan. Jadi dia bersedia berkorban, tapi mereka sangat lelah. Ayat 35. Maka kamu sebab itu janganlah kamu lepaskan kepercayaanmu karena besar upaya menantikan, sebab kamu memerlukan ketentuan supaya sesudah kamu melakukannya dia terus berjalan ke depan, jangan mundur. Jadi berani berjalan ke depan, jangan berlari sendiri, berlari bersama, jangan takut Tuhan. Kamu sangat berharga. Mari kita bersama di hadapan Tuhan. Kita bersama renungan pagi, kita bersama anggota sel, dan kita bersama memuji Tuhan. Jalan ini akan bertambah luas. Dari kita pertama kita seorang diri yang percaya Tuhan Yesus. Mungkin keluarga kamu semua menghalangi kamu. Jadi beberapa tahun kemudian dia ada orang kedua percaya Tuhan dan terus berjalan ke depan. Dan berjalan, orang akan bertambah banyak. Ini ada jalan yang benar, ini jalan yang baik. Yesus berkata dalam dunia ini banyak ada kesulitan, ada serangan. Di dalam keadaan ini kita percaya Tuhan selalu bersama dengan kita. Jadi kita tahu di satu tempat kamu merasa Tuhan di sini, Tuhan engkau di sini sangat baik. Bisa kita mengundang Tuhan, Tuhan datang. Tuhan mau berjalan dengan kita, memohon Tuhan bantu kita. Kita berani berjalan depan. Kita berani mendekatkan diri kepada Tuhan, terhubung dengan Tuhan, membawa suatu hati yang percaya. Mohon Tuhan membantu kita. Tuhan terima kasih. Tuhan engkau mengorbankan dirimu di kayu salib. Dan kami datang di hadapanmu. Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Mari kita bersama. Dengan roh kita memuji Tuhan kita.
需要你，Jesus。我生命在哪里？Tuhan, ini ada doa kami, dengar doa kami. Tuhan, kami setiap hari sangat membutuhkan-Mu di dalam kehidupan kami. Setiap hidup kami membutuhkan-Mu di dalam kehidupan kami. Yesus, 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 Yesus. Engkau ada pengharapan kami selama-lamanya. Engkau mengkorbankan tubuh-Mu supaya kami mendapatkan keselamatan. Tuhan, kami berterima kasih padamu. Engkau mempersembahkan sekali sampai selama-lamanya. Engkau mempersembahkan anak-Mu Yesus Kristus untuk Engkau mempersembahkan anak-Mu untuk menebus kami, kehidupan kami. Engkau menyelamatkan kami sampai selama-lamanya. Tuhan, betapa kami penuh dikasih. Sebetapa besarnya kami diberkati. Kami setiap hari-hari kita tidak usah lagi tiap hari mempersembahkan domba dan lembu. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkuasa atas segalanya. Mari saudara-saudara semua, saudara-saudara yang di online juga, mari kita bersama berterima kasih. Berterima kasih apa yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita. Tuhan, kami terima kasih padamu. Engkau ada Tuhan yang baik, Tuhan penyelamat. Engkau sudah menyelamatkan kami.
menjamahkan semua kehidupan kami. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, kami berterima kasih padamu. Kami datang di hadapan-Mu. Betapa besarnya kehidupan kami ini. Tuhan, kami berterima kasih. Terima kasih Yesus. Tuhan, kami berterima kasih. Betapa kamu besar dalam kehidupan kami ini. Kami sama seutuhnya. Betapa murninya, betapa kehidupan ini. Tuhan, kami terima kasih. Kami semua, betapa kehidupan kami ini, emosi kami tidak bisa kami kendalikan. Tapi kehidupan ini betapa mulianya. Betapa mulianya. Tuhan, terima kasih. Karena semua ini kita datang di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, kami berterima kasih. Betapa besarnya Engkau menyatakan kami. Terima kasih Yesus. Saudara-saudara semua, karena dosanya Yesus kita mendapat ke dalam tempat kudus. Karena membuat kita jalan yang baru melalui merpati ini adalah tubuhnya. Tuhan, kami berterima kasih. Melalui darah-Mu kita bisa masuk ke dalam bait suci. Karena Engkau sendiri membukakan jalan baru yang dulu belum pernah ada. Dahulu juga belum ada jalan ini. Jalan yang kudus ini, yaitu jalan yang ada manfaatnya. Tuhan, sampai hari ini merpati dari langit dan terus dibuka. Jadi tidak ada jalan ini. Jadi melalui jalan ini kita berjalan di dalam tempat kudus. Tuhan, kami berterima kasih saudara-saudara semua dan teman yang di online. Di dalam kehidupan kita masih banyak lagi kelemahan kita. Kita merasa tidak berani mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita ada kepercayaan. Tapi kita sama Tuhan hubungannya sangatlah jauh. Dan sekali ini kita tutup mata kita. Kita sekali lagi masuk ke dalam roh. Memohon Tuhan membuka hati kita, membuka mata kita, supaya kita melihat tabir sudah terbuka. Tabir melalui langit satu tingkap terbuka. Kita bisa dengan bebas serangka jalan ke tempat kudus. Saudara-saudara semua, saya ingin kalian di dalam roh terus mengikuti. Kita masuk ke tempat kudus. Kita mendapatkan kasih karunia menjadi yang membantu kita setiap saat. Walaupun di dalam kita banyak punya dosa kita. Tuhan, kami hari ini datang di hadapan-Mu. Memohon Roh Kudus membimbing kita. Tuhan, di sinar tempat kudus-Mu, Tuhan, kami ingin masuk. Kita bersama terhubung dengan Tuhan kita. Tuhan kita dengan rela, dengan mengorbankan dirinya. Dengan darah-Mu yang berharga, yang kudus, menyucikan dosa kami.
Kalau boleh kita bersama berlutut di rantai. Mengandalkan darah Yesus yang kudus. Tuhan, di tengah-tengah kita tidak lagi pengharang. Dan banyak semua kekurangan kami, sekali lagi kami taruh di hadapan-Mu, juga termasuk kelemahan kami, dosa kami. Tuhan, hati kami terhubung dengan-Mu. Di saat kita berlutut di hadapannya Tuhan, saya melihat Yesus ada di hadapan-Mu, dan dengan senyum yang cantik, dengan seutuhnya. Dan sekali lagi di saat seutuhnya, pertama lagi melihat kita memberikan satu terang dan penuh dengan kasih. Dan serangga masuk ke dalam tempat kudus, dan Dia berkata kepada kita, anakku, dan terus berjalan. Saya membimbing kamu ke tempat kudus. Di tempat ini ada darahnya Yesus. Karena Yesus dirayas sampai selama. Dengan darah anak domba membuka satu jalan yang baru. Kita di dalam tempat kudus, kita berkata pada Tuhan, kita tidak pantas, kita tidak layak. Tapi Yesus berkata, anakku, berjalanlah jalan ini. Saya mengasihi setiap orang. Saya melihat banyak orang berlutut di rantai dan berkata pada Tuhan, saya membawa tubuh yang berdosa, saya tidak pantas. Tapi Yesus berlutut di tanah, membimbing kita setiap orang, dan dengan satu-satu membimbing kita ke tempat kudus. Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus dengan darah anak domba-Mu membimbing kita ke tempat kudus. Kita tidak pantas, tapi karena tubuh-Mu, karena darah-Mu membuka satu jalan yang baru. Tuhan, terima kasih. Dan Kristus mempersembahkan sekali menjadi sampai selamanya, dan duduk di tata, dan Ia duduk untuk selamanya di sebelah Arab. Dia mempersembahkan hanya satu kali untuk selama-lamanya. Satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang Ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadi tumpuannya. Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Selama-lamanya. Tuhan, Engkau membuka jalan ini supaya kami bisa masuk sampai seutuhnya, supaya kami bisa datang di hadapan Tuhan, supaya kami bisa sampai selama-lamanya. Mari kita bersama membuka mulut kita masuk di dalam Tuhan, kita menjadi satu yang besar, menjadi satu kenyataan
Yesus Kristus hanya sekali mempersembahkan supaya kita bisa masuk di dalam di hadapannya, supaya kita sekelompok orang ini yang sudah ditebus, yang dibebaskan, yang menang, supaya seutuhnya dan datang kepada Tuhan dengan keberanian datang di hadapan Tuhan. Kita semua dibawakan dan kita muka murah kita masuk satu kenyataan firman yang kebenaran, masuk kepada firman yang kebenarnya, kita datang di hadapan Tuhan. Kita bisa sampai selama-lamanya sampai di hadapan Tuhan. Kita bisa dengan seutuhnya dan seutuhnya. Ya, Kristus, anak Kristus sekali mempersembahkan dirinya sampai kita selamanya dimenangkan dengan percayaan, dengan semua kepercayaan yang datang ke hadapan Tuhan sampai ke tempat kudus Tuhan, mengandalkan darahnya masuk ke dalam tempat kudus. Dan sekali lagi ada masuk ke dalam tempat yang kudus, mengandalkan darahnya. Dengan kepercayaan berdeklarasi, mengandalkan darah anak domba. Aku masuk ke dalam tempat kudus. Menerima pengampunan dari Tuhan, menerima bantuan yang tepat, menerima Roh Kudus yang selamanya. Mari kita kita bangkit berdiri, kita berjalan dan terus berjalan, membawa kepercayaan yang penuh, terus berjalan mengandalkan kebersamaan Tuhan, mengandalkan kekudusannya Tuhan. Kita masuk ke tempat kudus. Jalan ini adalah jalan baru karena Tuhan sudah membukakan jalan baru ini bagi kita. Tuhan, kami datang di hadapan memuji-Mu. Kita semua, dosa kita sudah disucikan. Tubuh kita sudah disucikan dengan air. Dan kepercayaan kita datang di hadapan Tuhan. Sampai di hadapan Tuhan. Kami kudus. Karena Engkau sekali mempersembahkan dirimu, menyuruh kami supaya dimenangkan, membantu kami sampai seutuhnya. Tuhan, kami berterima kasih padamu. Engkau membuka jalan yang baru supaya kami memiliki hati yang jujur, kepercayaan yang utuhnya, hati yang berani datang di hadapan Tuhan. Kami hari ini datang di hadapan Tuhan. Hari ini kita datang di hadapan Tuhan sampai masuk di dalam Tuhan. Tuhan memahami kehendak-Mu dan berjalan semua kehendak-Mu. Seperti Yesus, ya, saya juga datang untuk jalan menurut kehendak-Mu. Saya datang untuk menurut
jalan kehendak-Mu. Dan saya menghodai yang menjadi imam. Tangan kita taruh di dada kita. Semua atas kehendak Tuhan taruh di dalam hati kita. Kehendak Tuhan taruh di dalam hati kita. Bukannya untuk Taurat mengajar kita bagaimana kita bekerja. Kehendak Tuhan yang membimbing kita supaya kita berjalan ke depan. Kehendak Tuhan di dalam hati kita ditaruh di dalam diri kita. Semua kehendak-Mu lebih banyak lagi di dalam diri kita, seperti Yesus juga. Ya Yesus, saya datang untuk-Mu. Tuhan, kami setiap orang yang menjadi imam, kami datang di hadapan-Mu. Kita menerima semua kehendak-Mu. Dan bersama imam besar, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kehendak-Mu lah yang terjadi. Kehendak-Mu lah mengalir di bumi dan juga di langit. Tuhan, hari ini Engkau mengumpulkan sekelompok imam di hadapan-Mu. Tuhan, kami menerima menghadap Yesus, terhadap Tuhan, terhadap semua di dalam tempat kudus. Kami menerima kehendak-Mu. Dan saya juga ingin mengundang imam, engkau menerima, dan juga kita menghadap 4 penjuru. Ada yang menghadap ke belakang, kiri, kanan, dan juga depan. Kita menghadap dunia ini. Kita menghadapi semua dunia ini. Dalam kesulitan ini, mereka membutuhkan ada kehendaknya Tuhan. Banyak bencana alam dan banyak semua bencana. Mereka membutuhkan mendengar firman ini. Mereka membutuhkan firman ini. Dan mereka mesti mendapatkan perlapasan cuma-cuma. Dan juga mereka mesti terus terhubung dengan murid. Dan mereka terus mendengar kehendaknya Tuhan. Dan kita menghadap 4 penjuru. Kita angkat tangan kita. Kita berdeklarasi kehendaknya Tuhan. Kita deklarasi kehendaknya Tuhan. Apa yang kita bosan kita baca. Ayat 19. Sampai pasal 2 ayat 19 sampai ayat 25. Kalian mengambil Alkitab kalian dan kita dengan 4 penjuru kita berdeklarasi. Ini ada kok. Kita berdeklarasi dengan 4 penjuru. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan jalan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita terbasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong kasih dan karunia dalam pekerjaan. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita bersama kita berdoa, dan kita berdoa untuk semua orang.
bagi orang yang dalam kesulitan, dalam semua lautan biru, ocean, dan juga kita berdoa untuk semua orang yang dalam kesulitan, yang membutuhkan firman Tuhan, dan kita berdoa bagi orang yang percaya dan sekelompok dan mereka dalam kelemahan dan tidak berdaya, dalam berdoa supaya mereka terus berdoa, supaya kita berdoa untuk mereka, yang supaya mereka datang untuk kebaktian, mengundang mereka masuk ke dalam keluarga Tuhan, undang mereka sekali lagi dengan berani berdiri, mengundang mereka suka berani percaya kepercayaan yang besar ini. Betapa besarnya kepercayaan ini, betapa besar kepercayaan ini. Saya kami tahu di dalam babanya ini yang tidak bisa datang untuk kebaktian, di dalam kebaktian ini orang yang takut dan kuat tidak berdoa untuk mereka, dan berdoa untuk mereka yang dalam kekhawatiran dan ketakutan, yang dalam ketakutan, untuk berdoakan mereka, teguhkan hati mereka. Bimbinglah kami supaya kami tidak tergoyahkan, tidak mudah mundur. Tidak tergoyahkan, dan juga tidak hilang. Tidak boleh berhenti kebaktian, dan saling untuk membimbing, menasihati. Kamu mesti bersabar, mesti bersabar. Tuhan, kami sekelompok ini orang Lewi dan imam, kami sama, tapi kita berani dan juga bersabar dan juga menunggu. Engkau pasti akan keselamatannya darimu akan datang dan sampai seutuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati setiap orang, mempunyai kepercayaan besar, di dalam akhir zaman. Satu jalan yang besar ini datang, kita mempunyai kepercayaan besar. Kita masuk di hadapan Tuhan, kita melayani Tuhan yang kekal, kita terus melayani Tuhan yang kekal menurut kehendaknya, menurut kehendak Tuhan yang kekal, melayani depannya, melayani Tuhan yang kekal. Betapa besar keselamatan dari Tuhan sampai seluruhnya, betapa besar keselamatan sampai di dalam keluarga kita, orang yang di samping kita. Berkati setiap orang mesti ada hati yang berani, hati yang percaya, datang di hadapan Tuhan, dan juga beritakan firman Tuhan, diberitakan keluar, diberitakan kepada orang yang di luar, dan juga membimbing mereka masuk ke dalam keluarga Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih, dalam nama Tuhan Yesus berdoa, amin. Renungan pagi kita sampai di sini.